Sekarang kita akan memulai ibadah pemberkatan Mika Kudus antara kedua mempelai, yaitu Saudara Sandi Ardianto dan Saudari Rani. Puji nama Tuhan, kita sama-sama berbahagia pada pagi siang hari ini, Bapak Saudara. Dan kita percaya kita sekarang adalah saksi yang akan semakin, kita akan menjadi saksi di mana kedua mempelai akan diberkati bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyambut kedua mempelai, Saudara Sandi Ardianto dan Saudari Rani dalam anugerah Yesus Kristus lewat satu buah pujian ini. Katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ada kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu bagi hidupku sekarang, ku memuji-Mu. Saudara Sandi Ardianto dan Saudari Rani, kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menetapkan segala sesuatunya indah dalam rancangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memberkati ya Tuhan acara ini, memberkati kedua mempelai ya Tuhan, bahkan anugerah-Mu tercurah atas tempat ini ya Tuhan. Setiap kami percaya, kami akan masuk dalam ibadah ini dalam penuh anugerah-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.
Biarlah keturunan Elohim semakin bertumbuh dan terus terjadi di tempat ini. Engkau telah mempersatukan kedua keluarga besar tempat ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan biarlah sebelum mereka menempuh hidup yang baru, firman-Mu yang akan menuntun mereka, memberkati menyertai mereka, sehingga mereka menjadi keluarga yang harmonis, yang bahagia, dan terus kuat di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih, bukan penyebab utama di dalam yang namanya perceraian. Penyebab utama perceraian adalah karena apa? Karena tidak ada pengampunan. Di dalam pasangan yang sudah menikah, ketika tidak ada pengampunan, itulah yang menjadi penyebab utama. Perbedaan pendapat itu memang sering terjadi. Tetapi ketika hati kita tidak bisa mengampuni antara pasangan satu dengan yang lain, maka kehidupan itu semakin terasa seperti menyesakkan. Kok saya salah memilih pasangan ini? Kok saya nggak bisa menerima seperti orang seperti ini? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika dalam sebuah keluarga, kita harus memberikan pengampunan kepada pasangan kita. Apa yang bisa memberikan kita pengampunan? Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu mungkin pertama masa lalu. Seringkali ketika pasangan itu menikah, seringkali dia mengungkit-ungkit masa lalu. Ketika pasangan kita yang kita pilih dalam kehidupan pernikahan kita, ketika dia punya masa lalu, kita nggak usah mengungkit-ungkit lagi, karena dia sudah memilih kita menjadi pasangan hidupnya. Berikanlah kasih cinta, berikanlah pengampunan, terima dengan tulus, apa adanya, seperti Kristus mengasihi. Biarlah ketika pasangan itu mengasihi pasangannya, maka pengampunan itu membuat keluarga itu menjadi damai. Keluarga itu membuat menjadi sejahtera, saudara. Yang kedua, saudara, pengampunan itu, saudara, apa yang bisa kita ampuni? Yaitu tentang perkataan dan tindakan. Perkataan dan tindakan pasangan kita. Ketika orang sudah berkeluarga, seringkali perbedaan pendapat itu pasti terjadi. Tetapi ketika kita bisa melihat pasangan kita itu berasal dari Tuhan, kita melihat pasangan itu Tuhan berikan untuk kita, maka kita bisa memberikan pengampunan itu, saudara. Perbedaan itu bisa jadi membuat masalah itu semakin besar. Perbedaan itu membuat kita merasa kita yang paling benar. Perbedaan itu membuat kita merasa bahwa kita yang selalu menang. Justru itulah yang membuat keluarga itu menjadi hancur. Tetapi ketika kita memberikan pengampunan seperti Kristus mengampuni kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada Kristus yang ada dalam keluarga itu yang membuat pengampunan itu terjadi. Itulah hal-hal yang saya sampaikan tentang bagaimana keluarga itu menjadi harmonis dan bahagia, seperti yang firman Tuhan sampaikan, yaitu hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Lembut hati, dalam terjemahan lain dikatakan saling mengasihi dan saling mengampuni sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kami. Biarlah hari ini Sandi dan Rani, engkau sudah masuk dalam pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Engkau harus melibatkan Yesus di dalam pernikahan. Ketika engkau melibatkan Yesus di dalam pernikahanmu, maka engkau akan berlaku ramah terhadap pasanganmu. Engkau akan memberikan kasih. Engkau tidak akan mengungkit masa lalu daripada suamimu. Meskipun dulunya mungkin, saudara, punya pacar dan sebagainya, tetapi dia sudah memilih kita. Dia sudah memilih Rani sebagai istrinya. Oleh sebab itu, pengampunan itu perlu, kasih itu di dalam Kristus Yesus menyertai setiap kita, dan pada akhirnya keluarga kita akan dibangun dengan kokoh dan kuat. Biarlah firman yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, terutama
menempuh dalam perjalanan hidup yang baru, Sandi dan Rani mengikut libatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan pernikahan itu yang terutama. Sebab di dalam Kristus kita bisa berlaku ramah, kita bisa mengasihi, dan kita bisa mengampuni. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, firman-Mu hanya sebentar, tetapi Roh Kudus yang akan mengurangi, menuntun, dan membimbing Sandi Ardianto dan Rani ini ke dalam kasih setia Tuhan. Pernikahan yang bahagia dan harmonis terjadi. Keluarga-keluarga Elohim semakin bertumbuh. Engkau mempersatukan kedua keluarga besar ini dalam kasih setia-Mu, sehingga semuanya dalam pemeliharaan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua yang terbaik terjadi di tempat ini. Dan hari ini juga kemuliaan-Mu dinyatakan kepada Sandi dan Rani. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya sama-sama berkata amin. Semua secara khusus bagi Sandi dan juga Rani. Dan dalam kesempatan hari ini saya mengundang dengan hormat kedua mempelai boleh bangkit berdiri. Sandi dan juga Rani boleh saling berhadapan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedua dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Puji Tuhan, karena saudara Sandi bersedia, silakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Sandi Ardianto memilih Rani untuk menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan saya berkomitmen menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Dan saya bertanggung jawab atas anak-anak yang Tuhan berikan dan titipkan kepada kami berdua. Dan saya berjanji membawa anak-anak tersebut untuk mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat saudara Sandi, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya mempelai wanita akan mengucapkan janji nikahnya. Namun sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mempelai wanita, yaitu saudari Rani. Mohon dijawab. Apakah saudari Rani bersedia menerima saudara Sandi Ardianto menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Karena itu dipersilakan kepada saudari Rani boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Rani memilih Sandi sebagai suami dan berjanji tunduk seperti Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun. Saya berjawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan dan membawa mereka untuk menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat saudari Rani. Iya. Dan dipersilakan selanjutnya kepada kedua mempelai untuk menandatangani surat janji nikah dimulai dari saudara Sandi. Dipersilakan. Ya. Adapun cincin di tangan saya, cincin ini terbuat dari emas murni. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, cincin di tangan saya berbentuk bulat, tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya, menggambarkan cinta kasih saudara Sandi dan juga saudari Rani adalah cinta kasih yang tidak ada ujung, tidak ada pangkal, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oleh sebab itu, selanjutnya kepada saudari Rani boleh menerima cincin ini.
dan menyematkan ke jari manis tangan kanan saudara Sandi. Tangan buat kedua mempelai Bapak Ibu. Tuhan. Selanjutnya kedua mempelai silakan boleh menghadap ke altar Tuhan. Sandi dan juga Rani. Tuhan Yesus yang baik, hari ini anakmu Sandi dan juga Rani ada di hadapanmu, di altarmu yang kudus. Tanggal 3 Juni 2022, hambamu berdoa saat ini bagi kedua mempelai Sandi dan juga Rani. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga, baik itu manusia, baik itu keadaan, ataupun apapun juga bentuknya. Tapi kami percaya hari ini biarlah tangan Tuhan Yesus yang memberkati pernikahan Sandi dan Rani. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga. Biarlah Engkau yang memberkati, sama kita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi kepada saudara Sandi dan saudari Rani. Boleh bangkit berdiri dan saling berhadapan. Pelan-pelan. Awas sore. Silakan boleh memberikan ciuman kudus pada tiap-tiap roti di tangan kami tertera ayat firman Tuhan dan ayatnya berbeda-beda, dan saya akan membacakan sebuah ayat yang tertera pada roti ini, yaitu tercatat di Yohanes 14 ayat 14. Firman Tuhan berkata, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini dengan iman apa yang diminta oleh Sandi, apa yang diminta oleh Rani, dengan iman engkau pasti menerimanya. Mari kita mengangkat tinggi roti ini. Jika Sandi dan Rani percaya kita bersekutu dengan tubuh Kristus, setelah statement ini diucapkan, bersama-sama kita mengucapkan dalam nama Yesus, dan sesudah itu kita akan makan roti ini. Adapun roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus bagi kesembuhan segala penyakit kita, yang menuntun pernikahan Sandi dan Rani pada pernikahannya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah dengan iman. Katakan dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Kita mengangkat tinggi cawan ini di atas kepala kita. Kita berkata dalam nama Yesus, dan setelah itu kita akan minum cawan ini. Adapun cawan pengucapan syukur ini, yang atasnya kita ucapkan syukur ini, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Darahnya menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya bagi pengampunan dosa kita. Dan sekarang terimalah dengan iman. Katakan dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Puji nama Tuhan, sesi perjamuan kudus telah selesai, dan hari ini kedua mempelai akan memberikan persembahan buah sulung. Ya, kedua mempelai silakan boleh dipersiapkan persembahan buah sulungnya. Di sini adalah persembahan pertama kali Sandi dan juga Rani memberikan persembahan sebagai suami istri bagi Tuhan Yesus. Silakan boleh dipegang bersama-sama persembahannya dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada. Silakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah persembahan sulung dari Sandi dan juga Rani. Dan dalam kesempatan siang hari ini, kami dari pihak gereja tidak memberikan cindera mata yang lain, namun kami memberikan cindera mata yaitu berupa Holy Bible sebagai tuntunan, sebagai panduan di dalam pernikahan Sandi dan juga Rani. Kalau kita membeli barang, biasanya ada
buku petunjuknya, manual book. Dan inilah manual book di dalam pernikahan Sandi dan juga Rani. Saya berharap sebelum Sandi dan Rani akan tidur sebentar malam, doa sama-sama, baca Bible sama-sama, mengawali bersama Yesus, dan seperti firman kemarin, akhirannya akan menjadi happy ending. Ya, silakan boleh diterima bersama-sama. Ya, selamat bagi Sandi, selamat bagi Rani. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Beri kemuliaan bagi Bapa di surga. Merasakan sukacita sebab Engkau memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan buat seluruh acara hari ini. Engkau memberkati setiap para pelayan-Mu juga Tuhan yang ikut serta di dalam acara hari ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah Engkau menuntun kami dalam kasih setiamu. Mari semua mengangkat tangan. Ulanglah dan terimalah dengan iman berkat daripada Bapa Yahweh, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa daripada Roh Kudus yang memberkati menyertai kita. Percaya yang terbaik sudah diberikan, dan pulanglah dengan sukacita surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sama-sama berkata, amin. 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 Silakan Bapak Ibu duduk. Mereka bukan lagi dua, melainkan mereka telah menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Kini mereka menjadi Tuan dan Nyonya Sandi Ardianto. Dan saya mewakili gembala senior kami, Pestarius Adi Sumatoro, bersama seluruh aktivis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi saudara Sandi dan juga saudari Rani. Dan saat ini sebagai seorang anak yang telah dididik, dibesarkan oleh kedua orang tua mereka, hari ini Sandi dan Rani akan datang kepada Papa Mama tercinta. Mereka akan mengucapkan 3 kata, 3 hal. Yang pertama adalah mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang tua. Yang kedua, kedua mempelai akan memberikan ucapan permohonan doa restu kepada orang tua, dari orang tua. Dan yang ketiga, jika mereka ada salah, mereka akan datang kepada orang tua dan mengucapkan permintaan maaf mereka kepada Papa Mama tercinta. Dan untuk pertama kalinya, silakan saudara Sandi boleh membawa istri tercinta di hadapan Papa dan Mama Sandi. Silakan. Sandi membawa Rani sebagai istri. Terima kasih untuk telah membesarkan Sandi sampai hari ini. Dan mohon maaf jika Sandi selama ini ada salah, dan Rani pun kalau ada salah mohon dimaafkan. Kami berdua mohon doa restu agar
rumah tangga kami diberkati dan Jika sudah, berikan peluk cium kepada papa mama tercinta. Demikian. Silakan Rani. Jika sudah, berikan peluk cium kepada diri. Mendampingi di samping kedua mempelai. Silakan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan selanjutnya bersama-sama setelah ini kita akan memberikan ucapan selamat. Kita akan memberikan ucapan selamat bagi kedua mempelai dan juga orang tua. Dimulai dari kami, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari gereja, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir. Setelah ini nanti Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan memberikan ucapan selamat bagi kedua mempelai dan juga orang tua. Namun karena situasi saat ini masih pandemi, mohon kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Ketika memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan orang tua, tidak bersentuhan fisik, tetapi kita memberikan ucapan selamat dengan salam semacam ini, yaitu salam namaste. Terima kasih untuk hari ini. Ibadah pemberkatan nikah kudus telah selesai. Acara selanjutnya kami serahkan kepada wedding organizer dan juga fotografer.